double. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para asatid yang saya hormati dan saya muliakan, anakku semuanya, santriwan santriwati MBS Al Muhtar Watu Kebu yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim dalam rangka untuk thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dengan merujuk kepada tafsir karya Buya Hamka, yaitu tafsir Al-Hasar. Untuk malam ini insya Allah akan kita pelajari dua ayat yang menerangkan tentang keadaan orang kafir. Di orang kafir itu diterangkan cukup dengan dua ayat, simple. Sebelumnya mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji. Ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun adzim. Insyaallah sudah hafal semuanya. Aceh sudah hafal, Sis? Belum? Dihafal nih, Sis. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angdartahum, apa engkau beri peringatan, am lam tungdirhum, atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, khatamallah, Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, hisyawatun, telah tertutup, walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, ini cerita orang kafir. Kalau yang pekan kemarin, satu pekan yang lalu kita pelajari tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan telah ditunjukkan bahwa orang yang akan bisa mendapat petunjuk, yang kemarin itu, orang yang akan berpeluang untuk mendapatkan petunjuk
bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang telah menyediakan dirinya untuk percaya, untuk yakin. Jadi orang yang bertakwa ini sudah membuka diri, hatinya terbuka untuk menerima yang namanya kebenaran. Jadi harus aktif menyongsong petunjuk atau hidayah Allah itu. Seseorang manusia ini harus terbuka, siap untuk menerima nasihat, siap untuk menerima bimbingan, petunjuk. Ini salah satu modal dasar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, bimbingan, atau mungkin ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyediakan diri, menyiapkan diri kita untuk bisa menerima ilmu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kemudian kalau seseorang itu sudah menyediakan dirinya untuk percaya, maka otomatis dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk Allah. Nah, dengan petunjuk atau bimbingan Allah itu, lantas mereka merawat imannya itu. Imannya dirawat, dipelihara, dipupuk. Kalau tanaman itu dipupuk supaya menjadi subur, pertumbuhannya bisa cepat dan menghasilkan buah yang bermanfaat. Iman juga begitu, harus dipupuk, harus dirawat, harus diupayakan, diikhtiari supaya iman itu terus tumbuh dan berkembang, tidak macet. Menurut sabda Rasulullah, al-imanu yazidu wayan kusu. Iman itu bertambah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka supaya iman kita ini bertambah, harus kita rawat iman kita ini. Dengan cara apa merawatnya? Nah, dengan ibadah kepada Allah, sebagaimana pada ayat kedua kemarin kita telah pelajari itu, dengan ibadah wa yuqimu nas-shalah. Jadi sholat dan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam itu di dalam rangka antara lain untuk merawat iman kita. Kalau kita sering menegakkan sholat, rajin berzikir kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, insya Allah iman kita ini akan semakin lama semakin bertambah, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan seterusnya. Nah, selera kita untuk selalu mendekat bertakwa kepada Allah semakin kuat. Nah, ini salah satu bentuk dari bimbingan Allah kepada kita, supaya kita ini senantiasa istiqomah. Ya, Allah memberikan bimbingan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama lewat ibadah sholat kita. Maka pada anak-anak semuanya kami harapkan untuk terus-menerus istiqomah di dalam menegakkan atau mengerjakan sholat di mana saja, kapan saja, bahkan saat di kendaraan sekalipun kita ini
perintahkan untuk tetap melaksanakan sholat, tentu dengan cara-cara atau kafiat yang tertentu. Ini yang pertama, cara merawat iman. Kemudian yang kedua juga dianjurkan di dalam agama kita ini untuk merawat iman itu dengan cara berderma, berbagi rizki, berbagi karunia Allah ya. Sebab antara satu orang dengan yang lain Allah lebihkan, masing-masing tidak sama ya, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang pas-pasan dan seterusnya. Maka untuk merawat iman itu salah satunya adalah berderma kepada sesama manusia, baik lewat yang wajib, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah dan seterusnya yang masuk kategori berderma, menunjukkan bahwa kita ini dermawan. Dermawan itu sangat terpuji ya, dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga insya Allah akan meningkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keadaan orang yang beriman, yaitu orang yang telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya dibuka, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu akan berusaha untuk dilaksanakan dengan penuh ketaatan, ketakziman dan penuh kegembiraan, atau yang dinamakan dengan bahasa hiroh. Ada hiroh, dialih bahasakan ke dalam bahasa kita, diambil dalam bahasa kita menjadi gairah. Jadi bergairah, kalau beribadah ada gairah, semangat. Itu antara lain orang yang beriman. Nah sekarang kemudian Allah memberikan penjelasan pula ya, tentang keadaan orang kafir. Mengapa orang kafir itu kok sulit, atau bahkan kalau sudah disegel, dimaterai oleh Allah, tidak bisa lagi menerima petunjuk Allah. Ini mengapa? Kalau kita lihat asal maknanya kafir itu adalah menimbun, menutup atau cover itu menutup. Apa yang ditutup? Potensi hati kita untuk menerima kebenaran ini ditutup rapat-rapat. Siapa yang menutup? Ya dirinya sendiri. Seperti orang yang menanam biji jagung atau kacang itu, kalau sudah diletakkan di tanah pakai lanji itu ya, atau pakai ganco itu, kemudian dimasukkan, baru diuruk, ditutup dengan tanah. Nah, supaya ini tidak kelihatan. Nah, berarti orang yang kafir itu adalah orang yang menutup hati. Kalau berlawanan dengan orang yang beriman tadi, kalau orang beriman, orang yang membuka hatinya. Nah, orang kafir ini orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tundzirum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, engkau beri peringatan, engkau beri nasihat atau tidak diberi nasihat, sama saja, mereka tetap tidak percaya. Mengapa? Nah ini sebabnya, mereka telah menutup hatinya, ditutup
karena kufurnya itu tadi. Jadi bukan karena Allah yang menyegel terlebih dahulu, justru karena mereka itu menutup diri, akhirnya datang cap dari Allah. Karena sudah tidak mau lagi menerima kebenaran, akhirnya Allah menyegel, disegel hatinya, ditutup, tidak bisa lagi menerima hidayah. Nah, ini tentang orang kafir. Maka kalau kita renungkan dari pemahaman asal kata kufur yang namanya orangnya itu namanya kafir, itu sesungguhnya dalam diri manusia ada potensi untuk menerima kebenaran atau fitrah. Setiap orang pasti hatinya menyuarakan kebenaran, pasti mengiyakan meskipun dia orang kafir. Secara pribadi dia sesungguhnya mengakui. Orang-orang kafir itu sebetulnya mengakui apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Bahkan karena mereka mengakui benar dan tidak bisa membantah, akhirnya yang ditonjolkan adalah ke sikap menentangnya, sikap menentang, sikap keras kepala, sikap mempertahankan status quo. Status quo itu artinya kedudukan yang telah mereka nikmati selama sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka sama saja. Nah, orang yang kafir atau orang menjadi kafir antara lain karena sikap juhud. Tadi sudah saya sampaikan, juhud itu maknanya menentang. Jadi menentang kebenaran. Salah satu ciri orang yang masuk takabur, masuk kategori takabur atau sombong, itu adalah menolak kebenaran. Dan nanti dilengkapi dengan meremehkan orang, menganggap remeh orang lain. Nah, orang-orang kafir Mekah itu juga begitu. Di samping menentang kebenaran, juga meremehkan orang lain. Meremehkannya dalam hal apa? Menganggap orang-orang yang percaya, beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang bodoh-bodoh. Dianggap bodoh, dianggap orang-orang rendahan, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya status sosial yang tinggi di masyarakat. Nah, ini lengkap sebagaimana capnya takabur yang diberikan oleh Rasulullah, batarul haq wa humtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, manusia. Meremehkannya semata-mata karena bukan karena kebagusannya, tetapi karena kedudukannya. Baik, kita lanjutkan. Meskipun seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi karena mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi mereka, kebenaran itu mereka tolak. Nah, ini jadi sikap dasar orang kafir itu sebenarnya terhadap kebenaran itu mengakui. Dia mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Apa yang disampaikan, apa yang diberitakan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Nah, tetapi karena sikap menentangnya itu, karena takut terganggu posisinya, terganggu kedudukannya, akhirnya mereka terpaksa menentang dengan menolak kebenaran yang ada. Nah, menolak kebenaran itulah yang disebut dengan menutup hatinya. Tadi sudah disampaikan,
bahwa hatinya ini sebenarnya menerima kebenaran itu. Tapi karena perasaan tinggi hati, ya, perasaan merasa lebih hebat, lebih punya kedudukan, lebih bermartabat dan lain sebagainya, maka mereka tolak itu semua kebenarannya. Nah, artinya suara hatinya yang menyuarakan kebenaran itu ditutup. Itu pengertian tentang kafir. Itu ayat yang ke-6 ya. Sehingga kalau sudah demikian, ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Maka Allah menyegel ya, memberikan, mematrai hatinya. Wis gak mungkin lagi, tidak mungkin lagi akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah menutup diri dari kebenaran. Nah, contoh-contohnya supaya kita lebih bisa memahami ya. Tadi mengapa kok orang kalau sudah dicap berarti kan Allah dolim pada orang kafir? Bukan. Jadi dasarnya begini, orang-orang musyrik, orang kafir Mekah itu sejak awal menentang itu tadi sudah saya sampaikan, bukan karena tidak mengerti kalau itu benar, tapi karena ngerti benar ya, justru dia tolak. Karena apa? Kalau menerima kebenaran itu, kedudukannya menjadi hilang ya, statusnya di masyarakat menjadi turun dan seterusnya. Itu satu contoh. Termasuk orang-orang Yahudi juga begitu. Sebenarnya juga mengakui kebenaran itu, mengakui bahwa ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad SAW, membawa kitab suci yang sama, inti ajarannya sama dengan kitab suci orang Yahudi, Taurat, sama. Mereka tahu juga. Tapi kalau nanti ikut ajaran Nabi Muhammad, nah ini kedudukan mereka menjadi tergeser. Termasuk Raja Heraklius. Raja Heraklius itu juga membenarkan betul yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, dan Muhammad itu nabi. Tapi dia khawatir, wah nanti kalau saya mengimani Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya, ya, kedudukan dia sebagai raja menjadi terganggu. Bahkan bisa jadi bisa jadi dilengserkan dari kedudukan sebagai raja. Nah, itu sehingga yang demikian inilah sikap-sikap yang demikian ini menutup kebenaran kemudian diganti dengan kekafiran, itulah yang kemudian mendatangkan cap Allah ya, mendatangkan segel Allah disematkan kepada mereka. Jadi tidak ujuk-ujuk moro-moro dicap kafir, tidak, tapi karena mereka sudah mengambil sikap bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, maka di ayat yang ke-7, lantaran sikap menentang, sikap keras kepala, maka hati dan pendengaran mereka dimatrai oleh Allah. Kekafiran itulah menjadi sikap hidup mereka dan tidak bisa dirubah lagi. Wis gak iso dirubah karena sudah menjadi sikap hidup mereka. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita agar supaya kita ini menghindarkan diri dari sifat kufur ya, bahwa sifat kufur itu mendatangkan azab yang besar, sebagaimana ditegaskan walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Mengapa kok begitu? Ya, sebab ya, tadi sudah disampaikan, sebenarnya manusia itu di dalam hatinya mengakui kebenaran, tapi di
ditimpui, ditutup-tutupi. Dan ini mesti hatinya mengalami kegelisahan terus-menerus. Sehingga mengalami kegelisahan, berusaha untuk menghalang-halangi gerakan kebenaran, gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan akan lebih sakit lagi kalau yang dihalang-halangi itu tidak malah mundur, tapi malah maju, malah berkembang dan seterusnya. Tambah loro digawa ning dindi, tambah sakit. Lebih-lebih ketika terjadi perang Badar. Setelah peristiwa Badar itu, sakitnya hatinya orang-orang kafir Mekah itu luar biasa. Bahkan paman Rasulullah sendiri, Abu Lahab itu mati mengenaskan karena shock mendengar kekalahan di perang Badar. Cara wong Jawa nu mati ngadeg. Mati ngadeg saking sakitnya hatinya. Jadi terus-menerus hatinya ini terus-menerus meronta karena sebenarnya suara kebenaran itu terus mendorong mengetuk hati mereka untuk bisa dibuka, tapi mereka tutupi. Ini siksaan tersendiri di dunia. Ya. Di samping kekalahan demi kekalahan, semenjak kemenangan orang kafir di perang Uhud, ya, dan itu dijadikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setelah itu tidak pernah lagi menang orang-orang kafir itu. Kalah terus, kalah sampai pada akhirnya penaklukan Mekah. Itulah yang disebut dengan siksa atau azab kehidupan dunia. Mereka tambah loro. Dan nanti di akhirat akan lebih hebat lagi azabnya. Sebab walahum azabun azim. Jadi di dunia dia merasa sudah tersiksa, dan di akhirat nanti akan mendapat azab yang lebih hebat lagi. Saya kira itu ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma 2 ayat ini insya Allah yang belum hafal bisa dihafalkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunziru la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.